Halo, selamat pagi Rini. Halo, halo. Pagi, Kak. Oke, selamat datang di kelas hari ini ya. Oke, sip. Hari ini udah pakai eh, Itu kan bisa memanfaatkan teknologi ini untuk dakwah. Oh, kalau hari ini kalau punya teknologi, aku saat ini bisa banyak, ya, insya Allah, ya. Kemudian yang kedua ya makin teman-teman boleh pakai proses VB yang udah aku pertama kirim juga ya, begitu teman-teman ya. pemanfaatannya. Jadi Kan untuk ada tiga ini ya. kelas hari ini Kami teman-teman kita juga akan ini pakai cepatnya ya, eh, pakai ya. virtual background yang sama ya, teman-teman ya. Karena kita hari ini akan masuk ke dalam graduation ya, teman-teman semua ya. Jadi untuk hari ini teman-teman kita akan masuk ke kelas terakhir kita ya. Jadi untuk di sini kita akan join buat graduation teman-teman untuk lulusan dari Python Pro 1 ya teman-teman semua. Oke, yuk mungkin yang lainnya boleh on cam ya. Jihan, lalu juga siapa nih Lutfah, Abdul boleh on cam semua ya. Jadi kita akan mulai kelas kita hari ini ya teman-teman semua. Oke, sambil nunggu, oke boleh dong teman-teman dikabarin. Oke, yang udah datang siapa aja nih? Ada Abdul, lalu juga Iya, iya, iya. orang tua dari siapa saja nih? Mungkin boleh disebutkan ya biar aku tahu juga nih. Oke, Ibu Lutfah dan Ibu Amalia Hasan. Oke, sambil kita nunggu yang lain ya. Teman-teman gimana kabarnya? Baik gak teman-teman semua? Sehat teman-teman semua? Baik ya. Dan sehat juga ya teman-teman ya. Oke, untuk parent gimana? Kabarnya baik semuanya? Baik ya. Oke, Alhamdulillah semoga dalam kondisi sehat semua ya teman-teman semua ya. Oke, sip. Oke. Terima kasih ya teman-teman dan juga parent sudah meluangkan waktunya untuk join di kelas hari ini. Jadi seperti yang aku bilang ya, jadi nanti hari ini kita akan presentasi teman-teman semua akan mempresentasikan proyek akhirnya teman-teman yang sudah dibuat sebelumnya ya teman-teman ya, yang sudah kita selesaikan dari minggu lalu. Sebelumnya kita udah coba selesaikan dan juga kita udah belajar juga ya teman-teman ya, cara presentasinya, cara buat PPT-nya, dan juga gimana cara membuat proyek serta menjelaskan proyeknya teman-teman semua. Nanti teman-teman nanti di sini akan coba buat jelaskan ya buat proyeknya teman-teman semua. Nah, mungkin nanti di sini kita akan will lagi teman-teman ya untuk eh, yang akan mulai duluan siapa ya untuk presentasi pertama. Dan di sini aku akan panggil perwakilannya aja. Mereka ada Abdul ya. Ada Abdul, ada Lian, sama satu lagi itu kelompoknya siapa? Coba bentar aku agak sedikit lupa nih, maaf. Abdul, Lian, dan kemarin kita ada tiga tim ya teman-teman ya. Benar ya? Iya, Kak. Ya, kemarin kan Abdul, lalu juga Rini sama Jihan ya kemarin ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena ada deviceku kereset jadi banyak data yang hilang nih teman-teman. Termasuk WhatsApp sebelum-sebelumnya juga hilang, jadi aku nggak bisa lihat historinya lagi. Oh, kemarin Kaisha itu sama Tongku ya kemarin ya. Kaisha dengan Tongku. Nah, kayaknya aku buatin spin WW juga dengan Kaisha. Ya, jadi kemarin kita kurang lebih ada 3 tim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita punya 3 tim ya teman-teman yang akan presentasi di kelas hari ini ya. Kemarin kan aku bagi menjadi 3 anggota tim teman-teman ya. Jadi ntar di sini perwakilan dari timnya di sini ada Abdul, Ian, dan juga Kaisha akan mempresentasikan ya untuk proyeknya terlebih dahulu ya teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya boleh on cam juga ya. Mungkin parent dan juga teman-teman boleh on cam biar kelas kita makin interaktif. Yuk teman-teman semua, on cam dulu yuk karena kita akan discuss mengenai kelas graduation kita di hari ini, biar makin interaktif teman-teman dan juga makin seru ya tentunya ya. Mungkin boleh on cam Lian apa bisa dan juga parent. Oke, terima kasih. Sip. Mungkin teman-teman kita langsung aja ya teman-teman ya untuk masuk ke dalam sesi presentasinya teman-teman. Nanti di sini aku akan memberikan waktu kurang lebih selama 20 menit ya teman-teman ya untuk teman-teman presentasi di kelas kita hari ini teman-teman semua. Itu nanti termasuk juga mungkin sama sekitar 20 menit dan juga mungkin sekitar 3 menit lah aku tambahin buat tanya jawab ya teman-teman ya. Jadi ntar teman-teman bisa langsung presentasiin aja proyeknya seperti apa, dan juga setelah itu
nanti ada sesi tanya jawab di akhir ya teman-teman ya. Kemarin harusnya minggu lalu teman-teman kan sudah ikut kelasnya ya, aku udah jelasin juga, aku udah briefing. Nanti teman-teman jelasinnya seperti apa dan juga nanti timingnya seperti apa. Nanti teman-teman bisa ikutin aja. Nah, mungkin sebelum itu kita akan lakuin spin wheel dulu ya teman-teman ya untuk menentukan siapa nih kira-kira yang bakalan start dulu untuk presentasinya ya. Nah, ini teman-teman sudah lihat semua ya untuk share screenku. Aku izin presentasi dan kita spin ya. Nah, coba kira-kira siapa nih yang akan presentasi pertama? Oke, ini timnya Abdul ya. Abdul akan present pertama nih. Berarti timnya Abdul akan present pertama. Nah, lalu yang kedua kira-kira siapa nih? Coba kita cek ya yang kedua ya. Yang kedua, timnya Lian atau timnya Kaisha? Oke, yang kedua timnya Kaisha ya. Dan nanti terakhir akan ada timnya Lian ya di sini ya. Jadi urutannya Abdul, lalu juga Kaisha dan juga Lian ya untuk present di hari ini. Cuma nanti mungkin kalau misalkan masih ada belum join, nanti mungkin ya bisa kita sesuaikan lagi ya buat kelasnya. Oke, sebentar. Oke, ini masih belum pernah join semua. Oke, oke udah ada Kaisha juga ya. Nanti timnya Kaisha akan present ya di hari ini juga ya. Nanti Kaisha mungkin boleh kontak timnya juga. Kemarin tuh ada Tongku ya, Tongku sama eh ada Tongku yang kemarin ya untuk timnya Kaisha ya. Ada Bianda juga kalau nggak salah. Oke, teman-teman boleh on cam yuk untuk Kaisha dan juga Bianda dan untuk teman lainnya dan boleh menggunakan virtual background yang sudah aku kirimkan ya teman-teman ya. Jadi pakai virtual background itu biar tentunya kelas kita makin seru lagi ya teman-teman semua. Yuk, mungkin Kaisya dan Bianda, Jihan juga boleh dan yang lainnya boleh on cam ya biar oke Kaisya sip. Kaisya boleh pakai virtual background yang aku kirimkan di WhatsApp ya. Kaisya, Bianda juga sama. Tadi timnya tadi mungkin ada yang baru join. Aku jelasin lagi. Jadi ntar hari ini yang akan presentasi dulu adalah timnya Abdul ya teman-teman ya. Timnya Abdul. Lalu juga setelah timnya Abdul nanti di sini akan ada timnya Kaisya. Kaisya akan present di kedua. And then yang terakhir adalah timnya dari Lian ya untuk presentasi di kelas hari ini. Gitu. Oke, kalau gitu mungkin itu aja teman-teman. Oke, mungkin bisa langsung di start aja timnya Abdul. Let's go Abdul, boleh langsung dimulai. Time is yours ya. Oke, silakan dimulai. Ya, teman-teman, apakah kelihatan ini, Kak? Kelihatan, kelihatan, aman-aman. Ya, silakan. Ya, jadi kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Rovier Health Test. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat aplikasi tes Rovier berbasis komputer yang dapat menghitung tingkat kebugaran jantung secara otomatis dan juga bisa mempermudah pengguna dalam melakukan tes kebugaran tanpa harus menghitung manual dan bisa menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, user-friendly, dan lebih cepat dibanding metode tradisional. Dan juga memberikan hasil evaluasi kebugaran yang akurat, lengkap dengan kategori dan saran. Topik utamanya adalah pengembangan aplikasi kesehatan sederhana, pengukuran detak jantung sebelum dan sesudah aktivitas, perhitungan indeks Ruvier untuk menentukan tingkat kebugaran, implementasi timer otomatis untuk setiap langkah tes, penyajian hasil berupa kategori kebugaran dan rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Jihan, Adapun fitur khas dari proyek ini yang pertama, input detak jantung berupa P1, P2, dan P3 sesuai dengan prosedur tes Ravier. Lalu ada sistem timer otomatis, ada 15 detik, 45 detik, dan juga 60 detik untuk setiap tahap. Ada juga perhitungan indeks Ravier otomatis dengan rumus standar indeks Ravier. Lalu kategori kesehatan berupa excellent, good, average, below average, dan poor. Terus saran kesehatan yang diberikan berdasarkan nilai indeks. Hanya ada input nama dan umur peserta untuk identitas hasil tes dan juga UI yang modern berupa warna, tombol, dan icon. Lalu bahasa dan tools yang kami gunakan dalam proyek ini yaitu Python sebagai bahasa utama, lalu PKT5 untuk membuat tampilan aplikasi GUI, ada key timer untuk sistem timer setiap tahap tes,
Lalu ada Object Oriented Programming OOP untuk struktur kelasnya. Lalu ada Key Sound Effect untuk suara bip dan instruksi audio. Selanjutnya demonstrasi Kak Rini. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, file kode kode file dari proyek kami. Yang pertama itu file my app.py di mana file ini berfungsi sebagai menu pembuka aplikasi. Di sini aplikasi menampilkan judul, penjelasan singkat, dan juga tombol untuk mulai tes. Yang pertama itu di My App ini dia akan membuat jendela aplikasi, di mana di awal kode membuat jendela aplikasi, lalu menentukan judul, ukuran, posisi, dan warna latar belakangnya. Semua data seperti ukuran dan teks diambil dari file lain bernama instr.py. Lalu dapat menampilkan elemen di dalam jendela yang dimana di halaman utamanya ada 3 komponen. Ada judul besar, instruksi singkat, dan juga tombol next. Semua ini disusun secara vertikal supaya tampilannya rapi. Lalu ada fungsi tombol next, di mana ketika tombol next ditekan, aplikasi akan membuka halaman tes dan juga menutup halaman utama. Jadi, halaman utama di sini hanya berfungsi sebagai pintu masuknya. Eh, Lalu, kesimpulannya, MyAppPy ini adalah pengatur tampilan awal dan penghubung menuju halaman tes. Lalu selanjutnya di second underscore win.py. Di mana nah, halaman ini adalah di mana halaman utama tempat tes Ravier dilakukan. Jadi disinilah pengguna dapat mengisi data, menekan tombol tes, melihat timer berjalan, dan akhirnya mengirim hasilnya. Fungsi utama file ini berfungsi sebagai halaman tes yang di dalamnya terdapat input nama dan umur, 3 langkah tes berupa pulse 1, squat, dan pulse final. Lalu ada sistem timer otomatis, validasi data, dan juga tombol untuk mengirim hasil ke halaman berikutnya. Lalu eh, di file ini juga ada bagian sound helper, di mana ada fitur kecil untuk mainkan suara bip ketika timer dimulai. Kalau audio tidak bisa dimainkan, berarti ada suara cadangannya. Gunanya ini untuk memberi tanda ke pengguna saat tes dimulai. Lalu ketika tampilan utamanya itu ketika jendela tes win dibuka, tampilannya dapat berisi judul tes, yaitu Ravier Test, lalu ada timer besar dari angka 000, lalu ada input nama dan umur, dan juga 3 kartu langkah tes. Yang pertama itu mengukur denyut selama 15 detik, lalu yang kedua squat 45 detik, dan yang ketiga itu push final 60 detik. Setiap bagian ini dirancang agar pengguna mengikuti langkah-langkah tes secara urut. Lalu timer di sini bekerja seperti stopwatch mundur di mana saat pengguna menekan tombol start, timer itu mulai menghitung mundur dan label waktu berubah setiap detiknya. Timer dipakai itu ada 3 durasi, 15 detik, 45 detik, dan juga 60 detik. Lalu tombol kirim hasil, di mana setelah mengisi semua hasil tes, sistem akan mengecek apakah nama terisi, apakah umurnya valid, apakah semua pos diisi dengan angka, lalu jika semuanya valid, data akan dikirim ke halaman hasil di software. Jadi file ini bukan hanya tampilan, tapi juga melakukan pengecekan data sebelum pengguna bisa melihat hasil tes. Lanjut ke final win. Jadi di atas kita mengimport modul dari PyQt5 dulu. Lalu kita ke kelas result win. Di mana di kelas result win ini
kita membuat jendelanya dulu seperti ukurannya, panjangnya, lebarnya. Terus lalu di bawahnya kita ada perhitungan indeksnya yaitu 4 kali P1 tambah P2 tambah P3 dikurang 200 dibagi 10. Ini merupakan rumus dari Ruffier. Lalu di bawahnya kita menentukan aturan-aturan atau skenario-skenarionya seperti misalkan kalau umur segini normalnya berapa, rata-ratanya berapa, dan itu termasuk tinggi atau rendah. Lalu lanjut ke bawah. Ya, ini adalah aturan-aturannya, skenario-nya. Dan juga di sini kita bisa membedakan dengan warna. Jadi jika tinggi dia akan berwarna hijau, di atas rata-rata dia akan berwarna hijau muda, rata-rata berwarna kuning, memuaskan oranye, rendah berwarna merah. Tidak diketahui warna abu-abu. Terus di bawahnya ada card, di mana card ini itu, jadi ketika kita sudah mengisi datanya, maka dia akan mengeluarkan semacam jendela baru untuk menampilkan hasilnya. Info, info ini adalah outputnya. Dia berisi nama kita, umur, sarannya, kategorinya, dan yang lain. Dan di bawah ini adalah eh, program untuk mengatur widget-widget dan jendelanya. Jadi kesimpulannya Final Win ini adalah layar yang terakhir. Jadi ketika sudah memasukkan data, maka Final Win ini layar yang berada paling terakhir, di mana dia berisi kesimpulan, saran, dan juga hasilnya. Lanjut. Oke, di next. Di sini ada file yang bernama instructor.py. File instructor.py ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua konfigurasi seperti ukuran Windows, teks atau tulisan yang dipakai di banyak halaman, dan warna, serta style tampilan tombol dan label. Terus di sini bisa dilihat di window geometry, fungsi WinX, WinY menentukan posisi awal jendela ketika aplikasi dibuka. Terus fungsi WinWidth sama WinHeight itu menentukan ukuran lebar dan tinggi Windows. Di sini juga ada bagian teks. Bagian teks ini semua teks ini dipanggil ulang di beberapa halaman seperti halaman utama, halaman tes, dan halaman hasil. Terus di bagian color dan style ini adalah bagian warna dan style. Di sini menggunakan efek gradasi biru. Aplikasi kita menggunakan efek gradasi biru ke pink pada background. Terus warna dasar backgroundnya itu ada background main atau background halaman utama, sama background card itu sebagai background card atau kotak putih. Terus di sini juga ada style tombol. Seperti title style ini ada style judul sama subtitle style. Nah, jadi kesimpulannya, instructor.py ini adalah file pusat penyimpanan semua pengaturan aplikasi, mulai dari teks, ukuran jendela, sampai warna dan style tampilan. Dengan memisahkan styling dan teks di sini, aplikasi lebih rapi, lebih mudah dimintain, sama tidak perlu ubah banyak file jika ingin diganti tampilan. Terus memuat kode lebih profesional dan terstruktur. Langsung saja, aku bakal jalanin aplikasi kita dari file My App. Jadi kita run kodenya. Di sini muncul halaman utama. Kita bisa mulai tes. Lalu kita contohnya input nama di sini. Terus input umur. Lalu kita lakukan berbaring dan hitung denyut nadi selama 15 detik, bisa dipencet startnya. Ini akan seperti stopwatch mundur sampai 15 detik. Nah, kalau misalnya udah 15 detik kita hitung, misal kita dapat denyut nadi 13. Terus setelah itu kita lakukan squat selama 45 detik. Kita tunggu sampai 45 detik. Lalu jika sudah 45 detik, kita bisa ukur denyut nadi lagi
di 15 detik pertama dan 15 detik terakhir. Misal aku start yang ini, itu akan munculin 1 menit atau 60 detik. Kita ukur misal di 15 menit pertama kita dapat denyut nadi 14 dan 15 detik terakhir kita dapat denyut nadi 17. Lalu misalnya kita sudah menginputkan semuanya, kita kirim hasilnya. Aplikasi akan menampilkan hasil Ruffier test. Di sini ada nama, umur, indeks Ruffier. Indeks Ruffier ini dari perhitungan rumus tes Ruffier yang sudah dijelaskan di halaman Final Win. Terus di sini ada kategori usianya tinggi. Nah, di sini juga ada saran kamu sangat bugar, pertahankan kebiasaan baik. Berarti setelah dites hasil denyut nadinya, berarti ini sangat sehat. Sudah. Jadi ini aplikasi kita. Nah, prospek pengembangan proyek. Jadi ketika aplikasinya sudah jadi, apakah masih bisa dikembangkan lagi? Tentu masih bisa, yaitu bisa dibuat versi mobilenya Android atau iOS, terus penyimpanan database peserta, dan juga integrasi smartwatch, sensor detak untuk input otomatis. Jadi kita tidak perlu menghitung manual, langsung dari smartwatch, dan juga dark mode atau modern new item untuk tampilan yang lebih profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman-teman, good job ya, teman-teman ya, untuk Abdul, lalu juga tadi dari Rini juga, dan juga dari Jihan ya. So far keren banget teman-teman untuk presentasi proyeknya tadi. Jadi di situ kan dijelaskan, berarti temanya ambil Rafir Test ya, berarti teman-teman semua ya, untuk tim satu ya, berarti ya, ambil Rafir Iya, Kak. Test. Oke, I see. Jadi Rafir Test sendiri kan di sini buat kita menghitung Rafir Index ya, teman-teman ya. Rafir Index atau bahasa itu BMI, Body Mass Index Kalkulator ya, teman-teman semua. Nah, di sini tadi Abdul udah jelasin juga kayak perhitungannya tuh gimana sih cara ngitung BMI dan segala macamnya. Nah, mungkin kalau pertanyaan dari aku ya, nanti abis ini ntar parent juga boleh bertanya juga, misalnya ada pertanyaan. Coba aku mau tahu dong, perhitungannya tuh ada di mana sih Abdul? Bisa menghasilkan angkanya di mana, dan juga mungkin kalkulator BMI-nya tuh kalau misalkan hasilnya misalkan 30 atau nggak gimana, dia tuh hasil apa, itu ada di mana? Boleh dong Abdul di show mungkin, atau mungkin timnya Rini dan juga Jihan. Oke, di share screen-nya siapa nih, Abdul atau di Rini nih, biar aku bisa spotlight. Di aku, Kak. Oke, di Abdul ya. Oke, spotlight. Oke, di mana? Bentar, bentar. Di final win ini, Kak. Jadi dia sudah ada Win. perhitungan indeksnya 4 kali P1 tambah P2 tambah P3 dikurang 200 kali 10. Oke, Di mana betul banget. P, Kenapa? P1 ini tuh denyut nadi yang kita ukur ketika kita belum olahraga. Hmm. P2 ini ketika kita olahraga selama 45 detik, kita Hmm. kan ada waktu semenit tuh. Nah, kita ukur 15 detik pertama dan 15 detik terakhir. P2 Hmm. itu merupakan 15 detik pertama dan P3 itu merupakan 15 detik terakhir. Oke, Jadi good. ini sudah rumus dari perhitungan internasional ya, Kak. Oke, good. Bagus banget Abdul cara menjelasinnya. Kalau Ketika dari kalkulatornya sendiri, Abdul, oh gitu, masih ingat gak kira-kira perhitungannya gimana? Coba kita contoh, kita lakuin. Coba lakuin tes. Oke, masukkan nama contoh Abdul, Hmm. ini 15. 11, oke. Nah, Nah, biasanya kan kalau denyut nadi itu saat 15 detik itu anggaplah 16 lah ya, Kak. ya. Terus squats nih, kita udah squats. Biasanya kan setelah olahraga itu denyut nadi bakal naik karena capek gitu ya. Hmm. Anggaplah 23. Terus 15 detik terakhirnya turun lagi biasanya. Jadi Oke, 20 lah. oke, Nah, untuk umur 15 tuh segini tuh bagus atau enggak sih? Kita coba. Oh, ternyata dia tuh di atas rata-rata, Kak. Itu masih bugar. oke, Nah, kalau good. bisa dilihat di indeks Ruffier-nya ini ada di yang baris ketiga ini. Ini merupakan hasil dari perhitungan Ruffier-nya. Oke, 3,6. oke, good. Nah, hasil 3,6 itu Abdul, terus juga ada output di atas rata-rata sama kondisi baik. Itu dia dari mana sih dapat datanya Abdul?
Atau mungkin teman yang lain mau jelasin, coba dari mana nih? Dari mungkin dari codingan yang mana sih dia bisa kasih output seperti itu? Dari oke. Nah, dari codingan yang di dev kategori usia ini, Kak. Oke, Jadi kan tadi aku masukin umur aku tuh 15 ya. 15, yes. Nah, 15 tuh berarti yang di atas ini. Mm-mm. Jadi kan aku tadi dapatnya 3,60, berarti ada yang di atas rata-rata ini. Karena di atas rata-rata itu dia range-nya dari 0,5 sampai 5,9. Oke, Nah, jadi pas dihitung ternyata aku dapat 3,60, berarti aku masuk ke kategori di atas rata-rata ini. oke, Nah, tapi berarti di sini nggak umur 15 doang, di sini ada skenario-skenario ketika umur 13 dia gimana, dari berapa ke berapa, umur 11 berapa ke berapa, jadi dia udah ada skenario-nya, Kak. oke, I see. Oke, good job Abdul. Dari aku so far udah keren banget sih Abdul cara jelasinnya juga. Dan presentasi udah oke banget dari timnya Abdul ya, tim satu ya. Dari yang lainnya ada yang mau bertanya nggak? Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari parent, apakah ada yang mau bertanya terkait project pertama ini? Any question? Mungkin sebelum kita move ke project yang selanjutnya, ada kayak yang mau bertanya terkait project satu ini dari tim Rini, Abdul dan juga Jihan. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman? Oke, kalau ada yang mau bertanya, feel free aja teman-teman ya. Kita sekalian sharing juga teman-teman. Mungkin dari tim lain gitu, mungkin kayak masih ada yang kurang paham gitu kan terkait perhitungannya juga. Nah itu boleh juga nih nanya ke Abdul ya, biar present nanti udah punya insight tambahan teman-teman. Any question teman-teman? Oke, sepertinya nggak ada ya. Sepertinya tidak ada. Iya nggak ada. Oke kalau gitu, thank you Abdul ya dan juga Jihan dan juga Rini. So far keren banget untuk presentasinya. Untuk Oke, terima presentasinya kasih, udah Kak. oke banget, terus juga buat codingannya juga udah oke banget, cara penjelasannya segala macam. Terus juga di sini yang keren itu adalah teman-teman juga coba buatin project itu lebih intuitif lagi ya, yaitu dibuatin ini ya UI-nya beda. Karena kalau misalnya kita menggunakan tampilan UI kita yang pertama kali ya, maksudnya kita belajar Ravier Test itu sendiri, itu tuh nggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tampilan masih basic banget, cuma di sini teman-teman coba buat kembangkan menjadi lebih keren lagi ya, yang tentunya menurut aku itu nilai plus dan itu keren banget sih. Oke, itu aja. Good job. Mungkin teman-teman boleh tepuk tangannya nih buat timnya Abdul nih. Udah keren banget so far ya. Mungkin boleh kasih emoticon tepuk tangan teman-teman semua. Oke, good job ya teman-teman. Nah, mungkin kita habis ini kita langsung masuk ke segmen yang kedua ya teman-teman ya. Nah, hari ini yang kedua adalah timnya dari Kaisya ya. Timnya Kaisya untuk present nih, untuk presentasi di eh, kedua terkait proyeknya. Oke, yuk tim Kaisya. Mungkin timnya siapa aja? Ada Kaisya, Tongku, sama siapa kemarin Bianda ya kalau nggak salah ya. Mungkin boleh present teman-teman, boleh dicoba present aja dulu. Oke, apa waktunya 20 menit ya teman-teman semua. Ya, silakan boleh di present teman-teman. Oke, sip. Mana di bentar ya, aku cek dulu udah kelihatan dulu. Nah, oke start dari presentnya. Jangan lupa di slideshow juga ya teman-teman ya. Nah, mungkin tadi Abdul kelupaan tadi di slideshow biar lebih full gitu ya. Tapi nggak apa-apa, so far udah oke banget. Saya Oh di iya, slideshow. lupa, Kak. Maaf, Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat itu buat tambahan aja. Oke, good job. Sip, teman-teman yuk boleh langsung dimulai aja dari timnya Kaisya dan juga Tongko. The time is yours. Kayak 20 menit mulai dari sekarang ya, teman-teman ya. Jadi tim kami akan menjelaskan tentang index health yaitu Revier-Test App. Yang pertama itu tujuan proyek yaitu untuk membuat aplikasi untuk melakukan tes kebugaran jantung menggunakan metode Ruvier, membuat aplikasi Ruvier Test menggunakan modul PyQt5 di Visual Studio Code, mempermudah pengguna menggunakan tes dengan mandiri, melakukan tes dengan mandiri, menyediakan instruksi dan menginput hasil pengukuran, menghubungkan antar jendela aplikasi, dan menampilkan hasil tes dengan akurat. Selanjutnya adalah topik utama proyek, yaitu tes kebugaran digital yang mengukur kekuatan jantung dan paru-paru dengan metode Ruvier secara praktis. Selanjutnya ada penghitungan otomatis yang menampilkan hasil tes secara cepat dan akurat. Aplikasi GUI yang interaktif, yaitu dibuat dengan modul PyQt5 agar mudah digunakan, dan alur penggunaan yang sederhana, yaitu mulai dari halaman pembuka, lanjut ke instruksi, tes, dan hasil, agar pengguna mudah mengikutinya. Selanjutnya adalah fitur khas dari proyek, yaitu tampilan sederhana dan mudah dipakai. Jadi UI ini dibangun dengan
modul PyQt5 dan dibuat agar semua langkah jelas dan berurutan, even untuk pengguna awam. Selanjutnya ada perhitungan indeks dan interpretasi otomatis. Jadi user cukup memasukkan hasil denyut nadi dan aplikasi akan langsung menghitung indeks Ruvier dan memberikan kategori kondisi jantung tanpa perlu perhitungan manual. Dalam proyek ini, kami menggunakan Python sebagai bahasa utama, PyQt5 untuk membuat tampilan dan interaksi pengguna dalam aplikasi, dan Visual Studio Code atau VS Code sebagai platform utama untuk menulis, menjalankan, dan debug code. Selanjutnya adalah demonstrasi proyek. Jadi yang pertama itu ada file My App, yaitu sebagai pembangun jendela utama untuk aplikasi Ravier Test. Jadi yang di atas ini kita mengimport modul PyQt5 untuk timer dan widget untuk membangun layoutnya seperti Queue Application, Queuebox Layout, button, label, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita mengimport instruction dan second win. Setelah itu ada kelas main win, yaitu untuk membuat jendela utama aplikasi. Jadi jendela main win ini mewarisi QWidget. Di dalam main win ini yang pertama tuh ada self set appear, yaitu untuk mengatur tampilan dasar jendela seperti ukuran, posisi awal, dan judul windownya. Setelah itu ada self-init UI, yaitu untuk membuat komponen-komponen GUI seperti tombol, label, dan layout. Selanjutnya ada self-connects, yaitu untuk mengatur apa yang terjadi ketika kita mengklik tombol. Dan yang terakhir ada self-show, yaitu untuk menampilkan jendela. Nah, itu di bawahnya ada dev init UI. Jadi di dalam ini tuh ada 3 elemen utama. Yang pertama itu queue push button, itu untuk membuat button untuk meneruskan ke jendela berikutnya. Setelah itu ada queue label untuk text hello, yaitu untuk membuat teks sambutan. Dan ada queue label lagi untuk membuat text instructions. Selanjutnya itu ada layout. Jadi ini untuk mengatur posisi dari elemen-elemen tersebut. Yang pertama, jadi kita naruh teks sambutan tadi di atas. Setelah itu di bawahnya ada instruksi. Dan yang paling di tengah itu ada eh, tombol untuk meneruskan ke halaman berikutnya. Setelah itu ada dev connects, yaitu untuk meneruskan eh, ke halaman berikutnya ketika tombol diklik. Jadi dia akan menjalankan fungsi next click ini. Ketika fungsi next click ini ditekan, dia akan membuat jendela baru dan memanggil kelas second win, dan dia agar pengguna melihat window berikutnya. Setelah itu ada set appear. Ini nih untuk dia mengambil data dari instructions ini untuk menentukan judul window, ukuran window, dan posisi window saat muncul. Dan yang terakhir itu ada ini dev main, itu untuk menjalankan aplikasi. Jadi itu dia membuat objek aplikasi, membuat window utama atau main win ini, dan eh, menjalankan event loop agar GUI aktif dan merespon tindakan user. Jadi selanjutnya ada file instructions. Jadi ini tuh file yang digunakan untuk menyimpan semua tag, label, instruksi, ukuran jendela, nama tombol, dan nilai default yang digunakan oleh seluruh aplikasi. Jadi ini kan untuk menentukan ukuran window dan besarnya. Jadi kalau seandainya mau diganti, kita tinggal ganti di sini, nggak harus eh, di file utama tadi. Nah, fungsi adanya file ini untuk membuat kode utama lebih bersih. Jadi kalau seandainya mau diganti kayak ini kan bahasanya bahasa Indonesia. Kalau mau diganti ke bahasa Inggris, kita tinggal ganti di dalam file ini. Jadi itu untuk memudahkan modifikasi tampilan dan menyediakan database teks untuk berbagai jendela aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tongku.
Selanjutnya, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang second wind. Saya akan mengambil beberapa kode untuk saya berikan fungsi dan kegunaannya. Pertama, ada kelas eksperimen. Kelas eksperimen itu kegunaannya untuk menyimpan data input user kayak usia, itu ada tes satu, tes 2 dan tes ketiga. Jadi intinya kelas eksperimen ini berfungsi untuk menyimpan data yang kita masukkan di aplikasi tersebut. Lalu ada kelas TestWin KeyWidget. Fungsinya menyiapkan tampilan UI, menghubungkan tombol, dan mengatur ukuran serta posisi window. Jadi, eh, jadi yang di atas kelas eksperimen itu seperti wadah datanya. Dia cuma nyimpan umur pengguna dan hasil dari ketiga tes, tidak melakukan proses lain. Sedangkan tes win ini adalah halaman utama seperti tempat tes dilakukan. Di dalamnya ada tampilan tombol, kolom, input, dan seluruh logika timer untuk menjalankan setiap tes. Lalu saya akan menjelaskan tentang dev set appear. Ini fungsinya untuk mengatur judul window, mengatur ukuran layar, dan mengatur posisi window di layar. Ini adalah fungsi yang mengatur tampilan awal pada aplikasi kita, biar jendelanya rapi, serta ukurannya pas dan punya judul yang sesuai. Lalu saya akan menjelaskan logika dari timer yang kita gunakan. Eh, Turun ke bawah lagi. Pertama, ada timer, dev timer test. Ini adalah timer pertama kita, di mana timer ini adalah timer yang digunakan saat kita sebelum melakukan olahraga. Ini timernya menghitung detik denyut nadi kita. Timer ini berlangsung selama 15 detik dan juga berjalan selama setiap 1 detik. Timer ini normal dan kegunaannya hanya untuk mengetahui denyut nadi kita sebelum kita berolahraga. Lalu juga ada timer uh, sit. Ini timer yang kita gunakan saat kita melakukan squat. Timer ini berlangsung selama 45 menit, namun perbedaannya timer ini berjalan setiap 1,5 detik. Timer ini dihitung 1,5 detik karena dianggap satu squat itu 1,5 detik. Lalu ada timer terakhir yaitu timer final self. Timer ini berjalan selama 1 menit dan berjalan setiap 1 detik. Timer ini seperti timer biasa, namun kegunaannya seperti timer setelah kita berolahraga. Lalu saya akan mempresentasikan Final Win. Di situ ada kelas Final Win Key Widget. Ini adalah bagian yang bertugas menampilkan hasil akhir ke pengguna. Semua data yang sudah dimasukkan sebelumnya dikirim ke kelas ini, lalu ditampilkan dalam bentuk nilai indeks dan kesimpulan kesehatan. Lalu saya saya akan presentasikan self index. Nah, fungsi ini melakukan perhitungan indeks berdasarkan rumus standarnya. Di situ ada rumus-rumusnya. Setelah dapat angkanya, aplikasi membandingkan hasil itu dengan kategori umur, memilih apakah kondisi jantungnya cukup baik atau buruk. Lalu yang terakhir,
self work test. Itu self work test text di situ. Itu bagian ini menampilkan dua hal. Pertama, ada nilai indeks jantung kita yang dihitung memakai rumus tadi dan penjelasan kondisi jantung termasuk baik atau tidak. Jadi ini yang dilihat pengguna di akhir. Saya akan langsung mencobanya di aplikasi. Nah, aplikasi dimulai dengan pembukaan. Selamat datang di aplikasi pendeteksi kondisi kesehatan Anda. Dan cara aplikasi ini melihat respon jantung. Kita akan memulai aplikasi ini. Masukkan nama lengkap Anda. Di sini kita akan memasukkan nama lengkap. Misalnya Budi. Usianya 19 tahun. Lalu ada timer pertama yang kita berbaring dan ukur denyut nadi selama 15 detik. Timer ini adalah timer pertama kita yang berfungsi untuk mengukur denyut nadi sebelum kita melakukan olahraga. Misal denyut nadi pertama kita ada di 23. Lalu ada timer squat. Timer squat ini berguna untuk kita melakukan squat. Seperti yang saya bilang, timer ini hanya terjadi setiap 1,5 detik berjalannya. Timer ini berguna untuk mengetahui squat kita dalam 45 detik. Lalu ada timer terakhir. Timer ini berfungsi untuk mengecek denyut nadi kita setelah berolahraga. 15 detik pertama kita menghitung denyut nadi kita. Dan kemudian 15 detik terakhir dari menit kita pertama pemulihan, kita menghitung lagi denyut nadi kita. Misal denyut nadi saya di awal 432. Dan setelah 15 detik terakhir denyut nadi saya 23. Saya akan mengirimkan hasilnya. Dan hasil indeks saya 14,8, kinerja jantung saya kurang baik. Sebaiknya diperiksa ke dokter. Sudah sekian yang kami presentasikan. Bentar, masih ada satu lagi. Nah, yang terakhir di presentasi, yaitu prospek pengembangan proyek. Yaitu yang pertama, itu untuk menyimpan data user dan riwayat tes. Jadi, ke depannya aplikasi dapat menggunakan akun user dengan database lokal atau cloud. Dari setiap hasil tes akan tersimpan sebagai riwayat, sehingga user bisa melihat perkembangan kesehatan jantungnya dari waktu ke waktu, yaitu termasuk grafik tren, rekomendasi latihan ringan, eh, hingga peringatan jika hasil tes menunjukkan risiko tertentu. Yang kedua adalah sistem akun user. Jadi dengan adanya fitur login, setiap pengguna memiliki data pribadi yang terpisah. Ini membuat pengalaman lebih personal sehingga memungkinkan sinkronisasi data di berbagai perangkat. Jadi itu dari kami. Terima kasih. Oke, good job teman-teman. Timnya Kaisya, Tungku. Satu lagi siapa berarti Tungku? Bertiga. Afifa, Kak. Oh, Afifa, belum join Afifa ya. Oke, nggak apa-apa.
Oke, so far udah good banget teman-teman ya. Jadi discussion-nya tetap sama terkait Raffier test index juga ya, sama seperti kelompok sebelumnya. So far udah oke banget cara penjelasannya, presentasinya juga cukup jelas, dijelasin semuanya tentang Raffier test, dan juga tadi dijelasinnya secara codingan itu seperti apa dan functionnya seperti apa. Mungkin kalau dari aku so far udah oke banget, udah good. Nah, tapi ada pertanyaan juga, mungkin dari aku nanti habis ini, mungkin dari parent juga kalau ada ya. Mungkin pertanyaan dari aku buat timnya Kaisha dan juga Tongku. Nah, ini mungkin aku mau nanya. Di sini ini ada dua pertanyaan buat aku yang aku akan tanya. Perbedaan QVBox dan QHbox apa, teman-teman? QVBox sama QHbox dan juga satu lagi eh, gimana caranya kita set. Tadi kan misalkan kita squatnya 45 detik. Gimana kalau aku mau ubah jadi 3 menit? Nah, kira-kira codingannya apa sih yang harus diubah? Boleh dong di-share, teman-teman. Sorry Kak, tadi yang 3 menit itu apa ya Kak? Contoh apa aja bebas, mau squatnya diubah jadi 3 menit atau enggak pas restnya 3 menit, pokoknya gimana caranya ubah. Tadi kan mungkin kalau nggak salah tadi squatnya 45 detik ya, coba gimana caranya ubah squatnya jadi 3 menit. Mungkin boleh sambil di present juga teman-teman biar lebih terlihat nih present codingannya berarti ya. Boleh dong di present teman-teman. Oke, Kak Isya. Oke, habis ini nanti Rizky Kurota ya. Oke, nah tadi yang pertama QV-box sama QH-box atau H-box bedanya apa? Coba kira bedanya apa sih antara V-box sama H-box, teman-teman? Yo, paling gampang tuh kelihatannya dilihat di hurufnya ya. Dia V sama H. Coba importnya di mana? Coba import V-box sama H-box ada di bagian mana importnya kita? Nah, itu dia ya, kelihatan ya. Ada V-box sama H-box. Nah, perbedaannya apa sih antara V-box sama H-box? Kalau QV box itu kalau menyusun elemennya secara vertikal, Yes. dan kalau eh, yang satunya Ki H-box itu secara horizontal. Jadi ini perbedaannya kalau kita horizontal dan vertikal saja, Kak. Oke, good ya, betul ya. Jadi V-box itu buat kita susun secara vertikal, dan kalau H-box itu berarti kita susun secara horizontal ya. Oke, good. Tongko sudah bantu menjelaskan. Thank you, good job. Penjelasannya sangat bisa diterima. Oke, lalu yang kedua. Tadi gimana caranya kalau misalnya aku mau ubah squatnya jadi 3 menit? Tadi Itu squat ada di. di final win, Kak. Nah, coba, oke, penuhin terus kemananya lagi? Mana Coba ini? cari bagian squat ada di mana? Second win atau final win? Coba pelan-pelan aja. Coba ke atas pelan-pelan aja. Coba ke atasnya aku kasih clue. Mungkin kita bisa ke atas pelan-pelan aja. Coba tonton lagi, terus, terus, terus. Nah, coba kira-kira squat di mana? Coba ada tulisan squat ya. Squat yang dev timer Yes, sheet. ini betul. Nah, gimana caranya kalau misalkan aku mau jadiin 3 menit? Squatnya jadi nggak 45 detik, tapi maunya 3 menit. 45-nya dihapus jadi 0 Mm-mm. Lalu, dan 0 di tengah dijadikan 3. yes, good job ya, betul banget ya. Jadi 45-nya dihapus jadi 0 dan 0-nya diubah jadi 3. Nah, kenapa gitu Abdul? Kenapa gitu Tongku? Terus 0 yang di depan tuh apanya? 0 di depan itu jam, Kak. Ya, betul banget ya. Good job. Jadi susunannya ada jam, menit, sama detik. Oke, good job Tongku. So far penjelasannya oke banget. Benar banget ya jawabannya itu tadi ya. Jadi cara ubahnya tinggal ke bagian sininya, terus kita ubah bagian itu aja sesuai urutannya ya. Paling awal tuh adalah jam, tengahnya itu menit, dan juga akhirnya adalah detik. Oke, good job. Dari yang teman-teman yang lainnya ada pertanyaan nggak? Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari parent, apa ada yang mau ditanya? Any question? Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kalau gitu itu aja mungkin untuk kelompok Kaisha dan juga Tongku. So far udah good banget ya untuk presentasinya. Tadi juga menjawab pertanyaan aku juga bisa ya dengan baik bisa jawab pertanyaan aku terkait V-Box dan juga Xbox dan juga gimana caranya
set menitnya ya. So far udah oke banget, penjelasannya juga udah oke. Good job ya buat teman-teman semua. Oke, mungkin kita bisa kasih tepuk tangan dulu nih teman-teman buat timnya Kaisha dan juga Tongko ya. Udah oke banget so far. Mantap teman-teman. Oke, mungkin setelah ini nanti kita akan istirahat sebentar dulu ya teman-teman ya, selama kurang lebih 5 menit. Nah di sini tadi ada ini ya, kita ada tambahan, ada Faza ya, benar ya? Halo Faza. Halo Kak. Halo ya, nanti Faza berarti akan present juga ya Faza ya? Iya, saya sendiri. Oh, berarti Faza sendiri ya presentnya ya? Oke, mungkin nanti Faza karena tadi kamunya tadi belum join juga, mungkin nanti setelah semua ini selesai ya, jadi ntar ada satu tim lagi yang akan present, habis itu Faza ya. Oke Faza? Oke, sip. Kalau gitu teman-teman, mungkin kita istirahat dulu sejenak ya teman-teman ya. Kita akan start lagi di jam 12 ya teman-teman semua. Jadi yang mau sholat dulu bisa dipersilakan, bisa sholat dulu. Yang mau istirahat, mau minum bisa dipersilakan ya. Lupa ya di jam 12 teman-teman semua. Habis itu nanti kita lanjutin lagi presentasinya. Langsung ke timnya Rizky Kuatas dan juga Lian ya. Dan siapa lagi nih? Dianda. Oke, sip kalau gitu. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di jam 12. Terima kasih. Eh, urung istirahat ya.
Oke, teman-teman, pas banget ya sudah di jam 12, teman-teman. Oke, yuk teman-teman mungkin boleh on cam lagi teman-teman semua. Rian, Rini, Tongku, Rizky Kurota, Kaisha, dan teman-teman yang lainnya serta Feren mungkin boleh on cam lagi ya untuk present.
Kita jadi akan coba lanjutin lagi teman-teman terkait presentasinya ya teman-teman semua ya. Jadi untuk sekarang kita akan lanjut ke timnya Lian ya di sini ya. Oke, mungkin bisa langsung aja teman-teman di present. Udah ada semua ya. Oke, mungkin bisa langsung aja di present teman-teman dan kita mulai ya untuk presentasinya. Oke, sip. Kita start ya. Time is yours. Boleh langsung dijelasin aja. Oke, siang semua. Kami dari kelompok 2, izinkan kami untuk mempresentasikan project final project kami, yaitu adalah Pixel Chaser. Tujuan dari project ini adalah untuk menciptakan game labirin yang menarik dan seru untuk semua kalangan, menjadikan game ini sebagai comfort game yang mudah dimainkan namun tetap menantang, menghadirkan pengalaman bermain yang menyenangkan dan menenangkan bagi pemain, mendorong minat dan kreativitas calon developer game lainnya melalui inspirasi dari proyek ini, dan juga memperkenalkan game buatan lokal agar dikenal luas hingga mancanegara. Topik utama dari proyek game ini adalah game labirin interaktif. Game ini berfokus pada eksplorasi tinggi, strategi, dan juga refleks pemain dalam menavigasi jalan keluar dari labirin sambil menghadapi berbagai tantangan. Kami mengambil inspirasi dari banyak hal, yaitu dari keseruan mencari jalan keluar game di game klasik dan permainan puzzle masa kecil. Kami juga ingin menghadirkan game sederhana namun adiktif yang dapat dimainkan kapanpun untuk menghilangkan stres. Lalu juga kami terpacu oleh keinginan untuk membuat game buatan sendiri yang dapat dinikmati banyak orang tanpa batas usia. Dan juga kami terinspirasi dari comfort games seperti Pac-Man dan Maze Runner yang mudah dipahami tapi tetap menantang. Fitur khas dari project kami yaitu adalah collision realistis yang membuat gerakan pemain terasa lebih halus dan akurat dalam maze. Lalu juga ada aksi menembak yang memungkinkan pemain menghancurkan musuh atau benda dari mekanik Pac-Man klasik. Untuk menghancurkan musuh yang berbeda dari mekanik Pac-Man klasik. Lalu musuh dengan pola patrol yang membuat tantangan lebih dinamis dan tujuan level yang jelas dengan layar kemenangan atau kekalahan yang menarik, juga desain pixel retro modern yang memberi nuansa klasik namun tetap segar. Alat atau bahasa pemrograman proyek yang kami gunakan adalah yang pertama ada Python sebagai bahasa utama untuk mengembangkan logika game, pergerakan karakter, collision, dan juga manajemen sprite. Yang kedua adalah Pygame, yaitu sebagai library grafis untuk membuat window, menggambar sprite, menangani input, dan juga menjalankan loop game. Dan yang ketiga adalah VS Code, yaitu sebagai editor untuk menulis, mengelola, dan juga menjalankan seluruh kode project. Sprite yang ada di project kami, yaitu yang pertama adalah Pink Ghost. Pink Ghost ini adalah karakter yang dikendalikan pemain. Sebuah sprite berbentuk hantu berwarna merah muda berperan sebagai protagonis. Pink Ghost ini adalah karakter utama yang dikendalikan pemain untuk menjelajahi maze, menghindari atau melawan musuh, serta mencapai tujuan akhir. Pergerakannya yaitu tombol arah, terdiri dari arah atas, kiri, bawah, dan kanan. Yang kedua adalah Evil Ghost, itu adalah karakter musuh yang berupa hantu berwarna hitam yang tidak dapat dikendalikan pemain. Musuh ini bergerak secara otomatis ke arah kanan dan kiri dan akan mengalahkan karakter pemain bila terjadi kontak. Sehingga Evil Ghost ini menjadi ancaman utama di dalam maze. Yang ketiga adalah Bubble Bullet atau sprite peluru. Bubble Bullet ini adalah sprite gelembung yang ditembakkan oleh karakter pemain ketika memencet tombol space. Peluru ini tidak dapat menembus dinding, sehingga akan hancur saat bertabrakan dengan platform. Namun,
Peluru dapat menghancurkan karakter musuh ketika mengenai mereka. Yang keempat adalah Finish Star atau Sprite and Goal. Sebuah sprite berbentuk bintang yang berfungsi sebagai penanda tujuan akhir. Jika karakter pemain berhasil menyentuh bintang ini, permainan dinyatakan menang dan level berakhir dengan sukses. Yang kelima adalah Horizontal Platform. Ini adalah sprite berupa jajaran semak-semak dan bunga yang membentuk dinding horizontal di dalam maze. Platform ini berfungsi sebagai penghalang yang tidak dapat ditembus oleh karakter pemain maupun peluru, sehingga keduanya harus bergerak mengelilinginya. Lalu yang terakhir adalah vertical platform. Ini berbentuk deretan pohon, semak-semak dan bunga yang disusun secara vertikal sebagai batas atau lorong dalam maze. Platform ini bersifat solid sehingga pemain dan peluru tidak dapat melewatinya, melainkan harus mencari jalan lain untuk melanjutkan perjalanan. Lalu kita ada layar menang, yaitu adalah tampilan akhir yang menampilkan tulisan "You win" disertai grafik trofi sebagai simbol keberhasilan. Layar ini muncul ketika pemain berhasil mencapai end goal. Lalu ada layar kalah, tampilan akhir yang menunjukkan tulisan "You lose" dengan grafik tengkorak sebagai penanda kekalahan. Layar ini muncul ketika karakter pemain tersentuh oleh musuh. Selanjutnya adalah paparan game code oleh Lian. Oke, jadi saya akan mempresentasikan di mana kode ini bagaimana berjalan sampai akhirnya menjadi game. Di sini ada kelas dasar, yaitu di mana kita memuat semuanya seperti gambar dan di mana kita men-scale semua gambar atau sprite yang kita load. Dan ini adalah kelas player. Sebentar Kak, ini rada tiba-tiba hitung. Lalu di sini ada kelas player di mana kita membuat sprite utamanya yaitu tadi Pinkus tadi bisa bergerak dari kanan, kiri, atas, bawah, dan kita menggunakan self rect di sini agar tidak bertabrakan dan untuk mengkoreksi apakah dia berjalannya seperti mengikuti kode atau bisa bertabrakan dengan sprite lainnya. Di sini ada Defier agar berfungsi bisa mengeluarkan peluru atau peluru dari playernya. Dan kita mengkode musuhnya dibuat bergerak otomatis dari kiri ke kanan agar lebih mudah dan simpel. Dan ini adalah kode untuk menginisiasi Windows dan grupnya. Dan terakhir ini agar kita membuat setup dan input agar semuanya pas, tidak ada yang besar atau keluar dari Windows-nya atau terpotong gambarnya. Dan ini yang paling penting di mana loop utamanya. Jadi jika kita benar permainan berakhir maka kita akan memunculkan gambar win tadi. Namun kita kalah, eh, kita jika kita kalah kita akan eh, me- akan keluar gambar game over. Oke, mungkin itu aja. Berikutnya demonstrasi game oleh Iki. Oke, jadi di sini aku akan memainkan game ini sambil menjelaskannya. Jadi pertama ini adalah karakter pemain yang warna pink.
Ketika kami menekan tombol kiri atau kanan, karakter bergerak karena di dalam kode kami menuliskan perintah seperti jika tombol panah ditekan, ubah Ya, posisi karakter ke Rizky, kiri. maaf, ini belum kelihatan share screen gambar itunya, apa namanya? Gamenya masih Oh, belum terlihat, masih yang codingannya. Mungkin boleh di-share full ya. oke. Maaf, saya ulangi. Jadi, yang sprite berwarna pink ini merupakan karakter pemain. Ketika kami menekan tombol kiri atau kanan, karakter ini bergerak karena di dalam kode kami menuliskan perintah seperti jika tombol panah ditekan, ubah posisi karakter ke kiri atau ke kanan maupun ke atas atau ke bawah. Jadi komputer membaca input keyboard lalu menggerakkan sprite sesuai perintah tersebut. Sekarang kita perhatikan saat karakter bergerak ke arah pohon atau semak ini yang menjadi dinding atau platform. Karakter tidak bisa menembusnya. Kenapa? Karena di bagian kode platform, kami membuat aturan, yaitu jika pemain bertabrakan dengan platform, hentikan gerakannya di arah itu. Artinya, karakter tetap bisa berjalan, tapi tidak boleh masuk ke area yang dianggap dinding atau tidak bisa menembus dinding. Selanjutnya, ketika kami menekan tombol space, karakter mengeluarkan peluru berbentuk gelembung. Di dalam kode, kami membuat objek peluru baru, lalu memberi perintah setiap frame peluru harus bergerak lurus ke depan seperti yang kita lihat. Dan ketika peluru menyentuh dinding, kode mendeteksi tabrakan dan secara otomatis menghapus peluru supaya tidak bisa menembus tembok. Sekarang kita lihat musuhnya, yaitu hantu berwarna hitam di sebelah kanan. Musuh tersebut tidak dikendalikan oleh pemain, melainkan kami menulis kodenya agar musuh berjalan sesuai pola yang sudah ditentukan, yaitu kiri dan kanan. Ada aturan penting, yaitu jika musuh bertabrakan dengan pemain, ubahlah status game menjadi kalah. Jadi, saya demonstrasikan kalau kami mendekatinya. Nah, langsung muncul layar Yulus. Itu terjadi karena kode mendeteksi collision antara dua sprite, yaitu karakter pemain dan juga karakter musuh. Sekarang, saya akan mendemonstrasikan ketika uh, kita berhasil untuk menang. Jadi, sama seperti tadi, kita melewati rintangan berupa semak-semak dan pohon ini. Dan di sini aku akan mencoba untuk menembak musuhnya. Kita melihat kalau kami menembak musuhnya, peluru mengenai hantu, dan sesuai perintah di kode, jika peluru menyentuh musuh, hapus musuhnya dan juga hapus pelurunya. Maka musuh langsung hilang. Dan terakhir ini adalah bintang yang menjadi end goal. Di dalam kode kami membuat kondisi, yaitu jika pemain menyentuh bintang, ubah layar menjadi tampilan kemenangan. Jadi begitu karakter kami mencapai bintang, muncullah layar you win. Mungkin itu saja dari demonstrasi game kami. Saya kembalikan ke Bianda untuk pemaparan presentasi. Baik, selanjutnya adalah prospek pengembangan project game yang sudah kami buat, serta potensi dan perbaikan yang bisa dikembangkan ke depannya. Pertama, dari sisi potensi keuntungan, game ini dapat menghasilkan profit jika dikembangkan lebih lanjut dan dipublikasikan di platform seperti itch.io atau Google Play, terutama dengan fitur tambahan, level lebih banyak, dan tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya, ada beberapa perbaikan yang mungkin dilakukan, yaitu adalah menambah level dan variasi maze, membuat AI musuh lebih cerdas dan lebih beragam, menambahkan animasi, sound effect, dan UI yang lebih modern, membuat sistem skor, nyawa, dan power up agar gameplay lebih seru, dan juga mengoptimalkan performa serta desain agar cocok untuk PC maupun mobile. Sekian, next.
Terima kasih setelah menyimak. Oke, mantap. Good job teman-teman semua untuk presentasinya ya. So far aku lihat presentasinya ini seru banget, intuitif banget, banyak banget animasi di sini ya. Banyak karakter dari Pac-Man-nya, terus juga ada bintang, ada macam-macam ya. Jadi buat presentasinya so far menurut aku udah oke banget sih. Ini sangat-sangat intuitif dan sangat-sangat cheerful ya teman-teman ya. Tadi terkait presentasinya juga, presentasi terkait proyeknya juga so far udah oke banget teman-teman. Tadi dijelasin juga hal-hal teknisnya itu apa aja, dari penyesuaian kodenya itu buat apa, dan bahkan sampai juga bagian demonstrasinya juga ya teman-teman tadi udah dijelasin juga. Dan tadi aku lihat juga buat project demonstrasi itu dibuat dimodif ya, dimodifikasi lagi ya, jadi nggak pakai plain. Nah itu merupakan nilai tambah teman-teman, jadi udah bisa memodifikasi buat game ya. Mungkin di sini agak beda ya, tadi kalau dua tim sebelumnya kita bahas terkait namanya Ravier Test. Nah untuk di timnya Lian, Rizky Kurota dan juga Bianda, di sini bahasnya terkait maze game ya teman-teman semua ya. Oke, mungkin langsung pertanyaan aja ya. Mungkin pertanyaan dari aku di sini buat hal ini aku ada dua. Pertama, gimana caranya misalkan aku pengen nambahin atau ngurangin musuhnya di dalam game. Terus juga kedua, tadi mungkin ini mungkin lupa dijelaskan juga ya. Tadi kalau cara nembak pelurunya tadi pakai spasi ya teman-teman ya di sini ya. Nah, gimana caranya ganti? Aku pengen dari spasi aku mau ganti jadi L deh. L atau enggak angka apapun. Pokoknya mau diganti dari spasi buat nembak tombolnya diganti jadi yang lain. Kayak mungkin jadi L, jadi K8, P atau enggak gimana. Nah, boleh dong teman-teman dicoba jawab. Mungkin boleh sambil present juga ya. Mungkin aku bantu jawab buat yang tadi kakak nanya gimana caranya biar nembak kita bakal nembak biar ganti key-nya selain space kita bisa ubah dari sini. Ini space misalnya key L. Nanti bakal jika kita pencet keyboard L bakal ke pindah nembaknya ke L. Oke, good. Mantap, Lian. Betul banget jawabannya itu ya. Jadi menggunakan kita ganti di bagian ini ya, di labirin pi, di bagian keyword di sini ya. Jadi space-nya ganti jadi huruf lain ya. Oke, good. Lalu untuk yang satu lagi, bagaimana cara nambahin atau mungkin ngurangin musuh? Nah, sepertinya di sini Kak, jadi kita tinggal copy dan bikin baru aja. Contohnya kita copy, terus kita ubah jadi M3. Nah, mungkin itu Kak. Untuk koordinatnya perlu diubah gak? Sama di SAS48 perlu ditambahin gak kira-kira? Oh iya di ininya kita ubah Mm-mm. di sini ya Kak, Yes, di situ tambahin berarti jadi apa? Tambahin jadi M3. M3, and then M3-nya perlu ada pengubahan nggak? Di sini aku lihat M2 sama M3-nya sama nih. Apa yang Ini perlu di diubah? itunya Kak, ubah contohnya kita misalnya ke 2500 Mm-mm. itu Oke, mungkin. 500 tuh apa sih? Coba, 500 tuh apa sih kalau di Eh, susunan itu? Pak Y-nya Kak, jadi atas Iya. bawahnya. Oke, boleh di-show nggak? Coba lihat biar mungkin pada tahu semua nih, positioning dari Cybert itu dia sebagai apa, Winwit itu kurang 80 dia sebagai apa. Mungkin boleh di tadi ya, diklik enemy-nya aja, nanti kelihatan functionnya. Di situ dia urutannya apa aja. Coba tipsnya kamu bisa klik control terus klik enemy deh. Jadi control ditahan terus klik enemy di situ. Nanti dia akan merujuk ke bagian itunya ya, apa namanya? Nah, ya coba control enemy. Nah, dia ke game sprite ya. Nah, di situ tuh ada tuh image speed, image path, X, Y. Nah, itu dia ya. Jadi dia merujuk pada Y ya di situ ya. Jadi yang pertama itu tadi gambarnya dulu ada di baris 90 ya, di baris 90. Nah, itu tuh. Image path, X, Y, W, H, and then the last is speed ya. Jadi cara set speednya tuh di situ. Jadi misalkan mau dibuat speednya lebih cepat, nanti bisa di adjust di bagian situ.
Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari aku. So far udah terjawab dengan baik ya. Thank you teman-teman semua. Dari Peren, apakah adik mau ditanya untuk presentasinya kelompok 3? Oke, seperti tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau gitu teman-teman, so far udah good banget teman-teman untuk presentasinya. Good job. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi biar lebih oke lagi ya teman-teman semua. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan ya teman-teman ya untuk tim 3. So far udah oke banget. Mantap teman-teman semua. Oke, mungkin kita lanjut ke yang terakhir ya. Mungkin dari Faza. Oke, boleh Faza buat present ya sebagai kelompok terakhir. Dan habis itu nanti kita akan close ya teman-teman. Oke, boleh langsung di present aja ya Faza ya. Oke, bisa dimulai. Terus, nah, oke. Di soal itu di sini saya membuat buat aplikasi yang namanya kalkulator resistor. Apa itu kalkulator resistor? Pertama-tama kita harus tahu dulu, resistor itu eh, Halo, punya gelang Faza. warna. Resistor itu Halo, pasti punya gelang warna. halo Faza, maaf ini Halo, belum halo. terlihat. Share screen-nya belum terlihat. Kamu juga hilang ininya. Teman-teman belum kelihatan juga kan ya share screen-nya ya? Apa aku doang nih yang belum terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum ya? Iya, share screen-nya belum muncul. Faza masih start sharing tapi mungkin connection-nya nih. Sebentar, sebentar. Apakah sudah terlihat? Masih belum, Faza. Sebentar. Ini Oke. kalau agak kesulitan boleh kirim ke aku aja. Nanti aku yang bantu present. Nanti kamu tinggal baca aja. Apa sudah terlihat? Masih belum juga, Faza. Masih screen sharing nih. Masih belum muncul apa-apa. Mungkin boleh kirim linknya ke aku aja, biar aku bantu present, nanti kamu tinggal baca aja. Oh, ini udah muncul nih. Tadi VS Code sih yang kamu munculin tadi sih, VS Code. Coba presentasinya dulu ya. Yes, Oke, yes. udah terlihat nih, udah terlihat. Tapi ini VS Code-nya ya. Presentasinya ada, Faza? Untuk PPT-nya ya, saya dulu Iya. dikasih tahu kalau PPT itu opsional, kata Kak Niko dulu. Jadi Oh, saya nggak opsional. bikin. Oke, Ya, udah, udah. Oke, oke. Sip, boleh langsung ya. Jadi dimulai. langsung kita jelas. Kita tahu resistor itu punya gelang dan kita harus tahu masing-masing gelang warna itu nilainya berapa. Di sini saya akan buka Google. Lihat Google-nya. Ini kelihatan. Faza, maaf nih agak patah-patah nih, share screen-nya hilang lagi. Oh, oke. Ini koneksinya Faza nih, lagi kurang bagus ya, jadi nggak terlihat dengan jelas. Oke, oke, sip. Udah gerak-gerak udah oke sih. Mungkin kalau misalkan berat, mungkin videonya boleh dimatiin dulu aja, Faza nggak apa-apa. Boleh present dulu aja. Nah, ya nih, udah aman. Oke, Ya, oke, udah kelihatan ya. sudah, Nah, sudah. seperti yang kita tahu, resistor itu punya warna tiap warnanya. Di sini hitam itu nilainya 0, coklat itu 1 dan seterusnya sampai putih nilainya 9. Nah, di sini saya bikin aplikasi nilai resistor itu untuk gelang dan 5. Nah, lihat tabelnya, ini gelang cuma 4 5 deh, ini 5. Yang pertama itu nilainya segini, kedua nilainya segini, ketiga ini, keempat kalinya itu 10 pangkat sekian, itu simpelnya ya. Banyak nilai 0 digit depannya.
Oke, sepertinya terputus ya, teman-teman. Oke, sebentar ya kita. Oke, udah muncul lagi belum? Oke, gimana, Faza? Keluar, keluar ya, Kak. Iya, mungkin kamu connectionnya lagi kurang bagus, Faza. Coba bisa dicoba lagi ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada kendala lagi, Faza, mungkin kalau misalkan nggak bisa, nanti mungkin boleh coba di record aja kali ya. Karena tadi benar-benar patah-patah banget ya. Tadi aku pas ngeliat langsung ketutup, abis itu tadi blank layarnya. Cuma mungkin sekarang boleh coba lagi dulu. Cuma nanti kalau misalkan optionnya masih belum bisa, nanti boleh kamu record aja. Nanti kirim ke aku ya. Nanti biar aku kasih feedback secara personal. Coba boleh dicoba share lagi, Faza, mungkin dicoba sekali lagi. Oke, nah ini udah muncul nih. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Oke, benar. Nah, seperti yang saya bilang ya, resistor itu punya warna ya. Setiap warnanya itu punya nilainya tersendiri. Gelang kelima itu multiplier atau pengalinya, banyaknya nilai nol di belakang tiga, tiga warna di depannya. Nah, kalau kalau misal ini hitam ya, 10 pangkat nol berarti itu satu. Misal kita punya resistor nilai 2, nilainya apa? Warnanya merah, merah, merah emas. Itu berarti kan nilainya 2, 2, hasil pengalinya itu 10 pangkat 2 berarti nolnya 2 berarti 2200 dan toleransinya emas itu 5%. Nah, di sini saya langsung aja ke kodenya ya. Untuk kodenya sendiri, nah di bagian pertama sini kita komponen-komponen UI-nya. Di sini ada PyQt 5 Q widget, ada application UI dan sebagainya. Q widget, Q label, Q combo box, push button. Itu untuk UI-nya. Q color sama Q pixmap itu tinjau resistornya. Nah, kalau Clipper itu untuk nge-copy nilai ke keyboard kita. Oke, bisa. Nah, selanjutnya kita ke tabnya. Di sini setiap warna ini punya informasi digit nilai warna resistornya. Sebentar. Setiap edisi digitnya kayaknya kalian toleransinya begitu itu untuk ini untuk kalau hex wait. Nah di sini ada hex kalau hex untuk ya hex untuk review filenya biar kita bisa melihat warna gitu. Nah yang ketiga di sini ada indeks itu untuk membuat mapping nama ke indeks tabelnya ya. Di sini saya selanjutnya di sini ada dev fungsi ya. Fungsi make color icon. Di sini apa? Ini untuk menggambar kotak warna kecil. Kotak warna Ini koneksinya ya teman-teman ya. Oke, mungkin sebentar. Aku coba dulu. Hmm. Halo, Faza? Halo, halo. Halo, Faza? Apakah suaraku sudah terdengar, Faza? Halo, halo, Faza? Halo, halo. Oke, mungkin Faza, karena tadi aku cek, kayaknya cukup parah juga ya Faza untuk koneksinya, karena benar-benar patah-patah Faza buat koneksi kamu. Jadi tadi aku ngeliatinnya agak kurang jelas juga ya. Tadi Rizana terus juga suara kamu patah-patah. Informasi kamu yang kamu sampaikan juga jadi kurang jelas. Mungkin nanti Faza boleh coba record aja Faza ya. Nanti record dulu, karena kan kalau record kan pasti hasilnya kan jelas ya. Jadi nggak patah-patah. Nanti habis itu nanti aku akan coba review Faza ya. Jadi nanti kamu record dulu aja, terus nanti kirim ke aku ya Faza ya buat videonya.
Oke, mungkin kita masuk ke presentasi terakhir ya teman-teman ya. Ini presentasi penutup teman-teman sebelum kita close di kelas kita hari ini teman-teman semua. Nah, aku izin share screen ya teman-teman semua. Oke, sebentar. Oke, ini dia. Oke, teman-teman boleh on cam lagi yuk, teman-teman. Yang tadi udah present boleh on cam lagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi congratulations ya, teman-teman ya. Selamat teman-teman sudah berhasil menyelesaikan eh, kelas Python Pro, teman-teman ya. Jadi, congratulations teman-teman sudah menyelesaikan project fair juga, dan juga teman-teman sudah bisa untuk lanjut ke next level nih, teman-teman semua. Jadi, so far kita udah pelajarin banyak banget ya, teman-teman ya, untuk pembelajaran kita selama kita belajar di Python Pro ya, teman-teman ya, Python Pro 1. Di sini kita udah ngerjain banyak proyek banget ya, teman-teman ya. Proyeknya macam-macam juga, ada yang dari review test, terus juga terkait apa namanya yang tadi ya, maze game, dan juga proyek-proyek lainnya, teman-teman. Di sini juga kita belajar terkait konsep-konsep yang lainnya juga ya, dari PyQt5, terus juga kita belajar tentang class, habis itu apa, Pygame, data structure, OOP, tuples, list, modul, function, class, dan segala macam ya, teman-teman ya. Jadi kita udah belajar banyak banget hal yang kita pelajari, teman-teman, di hari ini. Selama kita belajar di Python Pro 1 ya, teman-teman semua ya. Nah, aku rasa teman-teman juga udah siap nih untuk lanjut ke kelas selanjutnya. Karena tadi yang aku sebutin ya, teman-teman ya, kita udah belajar banyak banget konseptual terkait Python ya, dari Introduction to Python itu sendiri. Jadi, gimana sih cara kita buatin kode di Python, teman-teman. Terus juga konsepan dari variabel yang paling mungkin basic banget ya, teman-teman masih ingat ya, di awal pembelajaran kita. Which is kita belajar tuh dari start dari bulan April ya, teman-teman. Kita udah start belajar terkait Python. Kita pertama kali banget kita join di tanggal 12 April 2025. Teman-teman yang kita belajar terkait introductions to Python, and then kita belajar terkait namanya konsep dari variabel, gimana sih cara kita menyimpan nilai satu nilai dalam variabel tuh gimana, dan juga gimana sih konsepan dari tipe data ya, teman-teman ya. Kemarin kita belajar ada string, integer, terus juga ada float, teman-teman ya, atau bahasa desimal, dan kita ketemu juga dengan hal-hal lainnya ya, seperti list, kita buatin list index dengan menggunakan box bracket. Kita juga belajar ada dictionary juga, teman-teman, isinya ada key value dan segala macam. Kita belajar mengenai conditioning if juga, teman-teman ya. Kita belajar pakai if, gimana ketika ada kondisi tertentu dia akan berjalan seperti apa. Kita belajar juga pakai condition if. Kita juga belajar juga namanya pakai while, teman-teman, buat namanya kondisi looping. Dan macam-macam lagi lainnya yang udah aku sebutin tadi sebelumnya, teman-teman semua. Dan tentunya teman-teman tuh udah jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Jadi mungkin dari start awal, mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang paham nih terkait coding di Python gitu ya. Mungkin konsep-konsepannya kurang paham gitu ya. Karena Python tuh bisanya mungkin ya teman-teman sangat ini banget lah. Bahasa itu mungkin karena new buat teman-teman ya. Karena di sekolah juga nggak dipelajarin, itu jadi kebingungan lah. Python tuh apa ya kayak, dan gimana cara codingnya. Mungkin awal-awal di minggu awal, minggu kedua itu masih bingung-bingung gitu ya. Cuman lambat laun teman-teman kita udah pelajarin beberapa konsep, dan lama-lama makin kebiasa nih cara kita ngoding di Python itu seperti apa sih. Kita belajarin dari konsep-konsepnya, gimana cara mengetikkan yang benar, gimana sih cara buatin suatu perintah yang benar, dan gimana cara kita handling error ya teman-teman di Python itu sendiri. Nah, so dari yang tadi ya teman-teman ya, dari pelajaran Python Pro ini, yang Python Pro 1, kita udah belajar macam-macam tadi ya, aku sebutin string, variable, class, function, list, tuple, dan juga bahkan kita buatin presentasi kayak tadi ya, kayak maze game, lalu juga PyQt5, atau mungkin juga gitu kita belajar namanya konsep inheritance ya, teman-teman ya, juga game fast clicker ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajarin selanjutnya, teman-teman semua? Nah, jadi teman-teman, untuk next class teman-teman ya, kelas selanjutnya adalah kita ada namanya Python Pro 2, teman-teman, atau bahasanya Python Pro 2 ya, teman-teman ya. Di sini fokusnya tentu kita belajar Python lagi, teman-teman. Cuman di sini akan lebih expert lagi nih, teman-teman, untuk kita belajar Python-nya. Nah, di sini kalau teman-teman tahu, lihat nih, kita di sini di Python Pro 2, nanti kita akan belajar gimana sih caranya kita buatin semacam machine learning, teman-teman, buat object detection di sini ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah sering lihat ya, mungkin kayak contoh implement paling gampangnya, gimana sih object detection itu, Kak? Contoh paling gampangnya mungkin kayak handphone kita sekarang, teman-teman ya, mungkin yang pakai Android, pakai iPhone, itu udah ada Face ID gitu kan. Itu merupakan object detection juga nih. Ketika dia mendetek itu wajah kalian, oh terbuka, kalau enggak ya udah maka nggak terbuka. Terus apa lagi? Lalu lintas. Lalu lintas di ibu kota gitu ya. Sekarang udah ada object detection. Jadi dia bisa ngecek nih, oh ini motor atau enggak ya. Jadi bisa nge-count kira-kira per hari ini motor yang lewat tuh ada berapa, mobil yang lewat tuh ada berapa. And then apalagi macam-macam juga ya. Contoh di sini buat object detection, buat ngecek kira-kira
keberadaan di suatu foto tuh ada apa aja sih. Contoh di sini kita punya bicycle ya, teman-teman ya, dia ngedetect, oh di sini ada sepeda nih, and then di belakang ada truk, and then di depan ada dog di sini. Jadi dia bisa ngedetect kira-kira dari tiga hal itu apa. Nah, di sini kita akan coba pelajarin teman-teman nantinya di Python Pro 2 ya. Ini mana ini pelajaran juga tentunya lebih seru dan lebih expert lagi. Nah, contoh project di Python Pro lainnya contoh seperti ini ya. Jadi konsepnya kurang lebih yang kita udah dapetin di sini tuh sama, tapi di sini ntar dia bakal lebih advance lagi ya, dan lebih seru teman-teman ya. Ini contoh salah satu project teman-teman ya. Nah, lihat di sini kita buatin game ya, buatin game juga ini mirip-mirip apa namanya kayak Sudoku gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi game itu namanya di sini Tic Tac Toe, di sini nama game itu sendiri kita buatin kayak game kita sendiri lah. Ini mirip-mirip juga mungkin kayak application window kayak Ravier ya teman-teman ya, dan juga mungkin Maze Game. Cuma di sini salah satu contohnya aja nih. Ntar ada juga project lainnya tentunya yang nggak kalah seru ya teman-teman juga semua. Nah, so jika teman-teman suka coding dan juga membuat aplikasi Python lalu ingin melanjutkan sampai jadi professional programmer, teman-teman bisa nih lanjut nih ke dalam namanya Python Pro second year ya. Jadi kita startingnya dari Python Pro first year, yaitu di sekarang teman-teman ya Python Pro first year. Di situ kita sebenarnya udah belajar juga ya coding secara basic dan juga cara kita membuat aplikasi secara basic itu seperti apa. Dan nanti kita bisa lanjutin lagi nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang pengen lebih expert lagi terkait Python Pro dan pengen belajar lebih lagi terkait Python, terus juga mungkin terkait machine learning, data analysis dan segala macamnya, itu bisa lanjut ke Python Pro second year teman-teman. Karena di sini kita akan belajar tentunya dengan pembelajaran yang lebih advance lagi ya teman-teman semua ya. Terkait tadi ya ada data analysis proses yang dimana itu sangat dibutuhkan banget ya buat di industri sekarang teman-teman. Terus juga machine learning, object detection gitu ya. Mungkin di sini nanti bakal belajar banyak juga teman-teman terkait namanya konsep dari matematikal ya. Karena di sini dari machine learning juga nanti akan belajar konsep matematika juga teman-teman, ada juga statistik di segala macamnya, nanti kita akan coba pelajarin juga di Python Pro second year. And then ntar dari sini teman-teman hopefully ntar dari belajar ke Python Pro second year itu teman-teman udah punya bekal yang cukup nih buat menjadi seorang professional programmer ya, karena di sini udah pelajarin banyak banget terkait Python. Karena memang teman-teman sebenarnya kalau udah expert di Python sebenarnya udah lebih dari cukup lah buat sekarang, karena emang Python tuh udah bisa kemana-mana. Karena kalau teman-teman udah paham salah satu bahasa di bahasa pemrograman, itu misalkan ada ntar project nih gunain bahasa yang lain kayak let's say JavaScript, itu teman-teman bakal gampang buat adaptasinya karena di situ bedanya cuma beda bahasanya aja. Cuman secara konseptual teman-teman udah paham karena konsep kurang lebih sama ya. Kayak contoh misalkan misalkan Abdul nih, Abdul Pythonnya udah jago banget, disuruh belajar JavaScript pasti bakal gampang banget Abdul, karena konsepnya udah sama. Ada OOP juga di sana, ada konsep inheritance atau pewarisan, ada juga konsep namanya list, tuple, class, function dan segala macam itu udah sama plug ketiplek. Nah, bedanya cuma cara penulisannya aja. Mungkin kalau di JavaScript mungkin harus ada beberapa hal yang ditulis ya, kayak ngeprint pakai console.log gitu, nggak pakai print. Apalagi misalkan nge-show atau mungkin kalau buatin variable harus di set var lalu sebutin namanya gitu ya. Jadi perbedaannya di situ ya. Jadi harus ada penyesuaian lah. Tapi so far sejauh ini kalau teman-teman udah expert di Python itu bisa banget buat jadi professional programmer ya teman-teman semua. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, dan mari kita bersama-sama nih melanjutkan buat ke kelas berikutnya ya, yang hopefully mungkin bisa kita start di minggu depan teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya buat sekarang. Nah, mungkin nih kalau dari parent ya, mungkin yang mau dapat informasinya terkait informasi menarik, nah bisa coba kontak di nomor di sini aja nih, 0995 001 976 114. Nah, ini bisa di save aja dan mungkin nanti bisa coba buat tanyakan lebih jauh lagi nih terkait pembelajaran di sini ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Mungkin kita habis ini boleh foto dulu. Cuman sebelum itu mungkin teman-teman, mungkin dari teman-teman dan parent, apakah ada yang mau ditanya sebelum kita foto, sesi foto dan kita close untuk kelas kita hari ini? Any question? Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari parent ya? Oke, hopefully parent masih join ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait hari ini atau mungkin terkait presentasi barusan? Halo ya? Aku mau nanya, Ya. di kelas Python Pro yang second year itu kita belajar tentang data nggak sih? Kayak big data, terus pokoknya yang menyangkut data gitu. Python-nya belajar nggak? Oke, aku bantu jawab ya. Tentunya belajar ya, Rini ya, tentunya belajar di sana. Karena di sana nanti fokusnya yang tadi aku bilang ya, kita fokus ke machine learning juga, terus juga kita fokus ke data analysis proses. Tentu di sana akan banyak belajar terkait data juga ya, data analysis, belajar gimana cara kita menjadi data scientist, terus gimana cara kita ngelakuin namanya engineering segala macam itu kita akan belajar.
Dari sana tuh banyak juga ya, jadi nggak cuman, ini mungkin aku kasih sedikit bocoran aja teman-teman ya. Di sana kita belajar apa aja. Nah, di sana kita belajar juga terkait namanya MD, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu namanya mobile development, teman-teman. Jadi gimana caranya kita membangun application mobile ya, teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita ngelakuin pembuatan application mobile, gimana caranya kita ngelakuin namanya pitching juga, teman-teman. Karena pitching itu juga perlu ya. Pitching itu adalah salah satu gimana cara kita presentasikan project yang kita punya ke investor lah, teman-teman. Terus juga tadi yang barusan Rini bilang, kita di sini juga belajar namanya data analisis proses ya. Kita akan bekerja dengan Pandas, terus juga NumPy, and then Seaborn, dan masih banyak lainnya juga ya. Jadi modul Python yang sebelumnya kita pakai mungkin Pygame di sini. Untuk itu pakai Pygame, kita pakai PyQt5. Nanti di sana kita akan belajar namanya Pandas. Pandas itu buat lakuin data analisis proses ya. Mungkin Rini juga udah cukup familiar ya, karena di sekolah, mungkin di kuliahnya pakai Pandas juga. Pandas, terus juga pakai tadi ya Seaborn, Matplotlib, dan segala macamnya lagi ya buat ngelakuin namanya data analysis proses. And then kita juga pakai namanya data cleaning. Di sana kita belajar juga feature engineering, methods cara grouping data, data visualizations, gimana cara kita buat visualisasi data teman-teman semua ya. Jadi gimana caranya dari hasil yang kita punya nih di Python, gimana cara kita bisa nge-show nantinya ya. Kita bisa nge-show tampilan kita nih. Kita bisa memberikan tampilan secara intuitif ya. Jadi nggak cuma codingan aja, tapi ada juga visualisasinya. Nanti kita juga belajar terkait, aku bilang tadi ya, belajar namanya machine learning algorithm, teman-teman. Jadi belajar terkait namanya konsep machine learning. And then di sini yang nggak kalah seru juga, kita akan buat games, teman-teman ya. Tapi di sini gamenya bedanya kalau kita kemarin buat 2D di sini, kita akan buat 3D games, teman-teman ya. 3D games, nanti kita menggunakan namanya Panda 3D, teman-teman ya, Panda 3D. Nanti di sana kita kurang lebih akan buatin game yang kurang lebih kayak Minecraft, teman-teman. Jadi ntar kita punya our own Minecraft lah, kita punya Minecraft kita sendiri. Dan nanti di akhir juga, di akhir lesson kita juga belajar beberapa hal terkait namanya web development, teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar juga nih gimana caranya kita buatin web sih, teman-teman. Gimana cara kita buatin web dengan menggunakan Python, dan gimana cara kita menyusun structure database segala macam. Kita juga akan belajar di bagian hal itu ya. Jadi itu akan kita pelajarin di Python Pro 2, teman-teman semua ya. Gitu. Apakah cukup menjelaskan, Rini? Oke, ada pertanyaan lagi tuh? Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman semua? Any question? Oke, seperti nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, teman-teman ya. Terima kasih banyak nih. So far, udah aku cek, udah keren banget, teman-teman, untuk presentasinya. Saran dari aku, teman-teman ya, mungkin karena sekarang juga masih ada waktu nih, teman-teman ya, mungkin yang tugasnya masih belum selesai, mungkin boleh dicoba diselesaikan, teman-teman. Karena takutnya nanti, kalau misalkan teman-teman nggak coba selesaikan, nanti aksesnya udah nggak ada, dan teman-teman udah nggak bisa kerjain lagi gitu. Jadi, menurut aku, make sure teman-teman diselesaikan secara maksimal pembelajarannya. Nanti kalau ada pertanyaan juga feel free buat tanya aku aja, aku disiapin collab juga, teman-teman bisa langsung merujuk ke sana aja gitu. Misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditahu gitu ya, tinggal merujuk ke sana aja gitu. Mungkin itu aja. Sebelum kita close, mungkin kita boleh foto bareng dulu yuk, teman-teman. Oke, mana nih? Yang lainnya boleh on cam juga dong. Mungkin Peran juga boleh. Jihan. Oke, boleh senyum ya, teman-teman semua ya. Oke, 1, 2. Oke, sebentar, Malian juga ikut. Oke, 1, 2. Oke, sebentar. Oke, sip. Nah, kirim grup ya, teman-teman. Oke, mungkin itu aja, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini dan juga graduation-nya. Terima kasih banyak ya, teman-teman, sudah join di kelas kita hari ini. Aku mau menyampaikan juga, mohon maaf, teman-teman, kalau misalkan selama pelajaran aku dirasa mungkin ada hal yang kurang dari aku ya, aku mohon maaf juga, teman-teman. Dan terima kasih juga, teman-teman, udah selama ini udah join di kelas dan juga mau belajar bareng ya, selama kita di kelas kita hari ini. Mungkin itu aja dari aku. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke aku ya, atau mungkin parent juga boleh tanyakan langsung ke aku. Mungkin itu aja. Thank you teman-teman semua dan sukses untuk kalian semua ya. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye. Makasih, Kak. Terima kasih Sama-sama. banyak, Kak. Makasih, Kak. Bye-bye. Terima kasih, Sama-sama Kak. teman-teman. Thank you.